Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nasoli dan Salih pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan tentunya juga kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sabur. Salam dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang salih dan salihah, langsung saja kita akan mulai. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membaca doa pembuka pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Wa qala Allah ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Anak-anak yang salih dan salihah, sebelumnya kita sudah belajar Asmaul Husna, ya. Masih ada yang ingat materi sebelumnya yang kita pelajari tentang apa? Ya, sebelumnya kita mempelajari Asmaul Husna tentang Al-Haq, ya, Allah yang Maha Benar, Al-Hamid, ya. Kemudian Al-Wajid, As-Sabur, ya. Al-Wajid, ya, As-Sabur hari ini insyaallah. Insyaallah antum semua sudah memahami ya tema-tema yang sudah kita pelajari sebelumnya dari materi yang sudah Ustaz sampaikan, yaitu tentang Al-Haq, Al-Hamid maupun Al-Wajid, ya. Al-Haq apa? Allah yang Maha Benar. Al-Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Al-Wajid, Allah yang Maha Menemukan. Baik, anak-anak yang salih dan salihah, kita akan belajar tentang As-Sabur, ya. Nah, apa itu As-Sabur? Sudah ada yang tahu apa itu As-Sabur? Ya. Kalau dari katanya seperti kata yang tidak asing ya di telinga kita, yaitu sabar, ya. Pernah mendengar sabar ya? Sabar ya, gitu ya. Iya, betul ya. As-Sabur artinya Allah yang Maha Penyabar, ya. Allah yang Maha Penyabar. Jadi kata as-sabur di Al-Quran itu lebih banyak untuk manusia, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesabaran itu lebih diarahkan untuk manusia, sedangkan Allah sendiri, ya, itu memang sudah menjadi bagian daripada nama dan sifatnya bahwa Allah itu memang Maha Penyabar. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata sabar ini di 2 ayat, ya, yang di banyak ayat. Nah, di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar ini di banyak ayat. Dalam hal ini Ustaz akan menyebutkan 2 sampai 3 ayat saja tentang sabar, ya. Di surah Ali Imran ayat 146 dan di surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelihatan ya? Wa ka'ayyim, sebentar, Ustaz besarkan dulu ya. Oke, kelihatan ya? Jelas ya? Oke. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Ya, itu ada kata sabirin ya. Artinya, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surah Ali Imran ayat 146. Berikutnya juga disebutkan di Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar, berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ya, itu tadi dua ayat yang sudah Ustaz sebutkan tentang sabar ya, yang mana itu diarahkan untuk kita manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang sabar, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan ya kepada manusia, yaitu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya, dan untuk apa? Ya, untuk sebagai ujian, ya, cobaan, ya, agar Allah kemudian akan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ketika kita mendengarkan adanya kematian seseorang, baik teman kita, tetangga kita, saudara kita, ya, itu kita kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, dalam kisah nabawiyah, ya, kisah-kisah nabawiyah, kisah-kisah nabi, para nabi, itu ada seorang nabi yang disebutkan oleh Allah dengan kesabarannya, yaitu kisah Nabi Ayub, ya, yang ketika masuk kembali ke perkampungan, ya, di dalam kotanya itu dia telah mendapatkan kesembuhan, ya. Kemudian orang-orang pada memuji beliau, ya. Namun karena beliau sudah terlanjur bersumpah untuk mencambuk istrinya, kalau beliau kembali sembuh maka ia diminta Allah untuk menunaikan sumpahnya, ya, tanpa menimbulkan rasa sakit kepada istrinya. Maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar istrinya itu tidak merasakan sakit, ya, ketika dicambuk oleh Nabi Ayub, yang merupakan salah satu sumpah dari Nabi Ayub untuk mencambuk istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, ya. Dialah sebaik-baik hamba, sungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Yang menarik untuk diperhatikan dari kisah ini ialah Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ayub sebagai orang yang sabir, ya, bukan mas sabir atau sabur, ya. Nah, kenapa? Karena memang istilah ini berbeda, ya. Kata sabir, ya, atau sabar, ya, semua, atau masabir dan sabur itu berakar kata yang sama, ya, sabaro, tetapi memiliki makna yang berbeda. Untuk sabir itu artinya orang yang sabar tetapi kesabarannya masih terbatas, ya, sewaktu-waktu masih bisa lepas kontrol sehingga kesabarannya bisa hilang, gitu. Sedangkan kata masabir ini orang yang sabar dan kesabarannya bersifat permanen, ya. Nah, biasanya orang yang seperti ini kesabarannya tanpa batas, ya.
Nah, maka orang yang sabarnya itu tanpa batas, dia termasuk orang yang masabir, ya. Nah, sedangkan kata sabur ini hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disebut istilahnya as-sabur, ya, bukan as-sabir, ya. Tapi as-sabur. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang dapat disebut as-sabur, yang tidak akan pernah mungkin dapat dilakukan oleh makhluknya. Ya, kenapa? Karena as-sabur itu bahwa Allah tidak akan pernah didorong oleh ketergesaan, ya. Allah tidak akan terpengaruh oleh apapun sehingga Allah kemudian bergegas melakukan sesuatu sebelum waktunya, tetapi Allah meletakkan sesuatu dengan kadar yang telah ditetapkannya, ya. Termasuk dalam hal ini adalah Allah as-sabur karena ia sama sekali tidak terpengaruh dengan ulah dan tingkah laku hambanya. Sekufur, sezalim apapun hambanya, ia tetap tidak bergeming dan tetap bersedia untuk memaafkannya. Ya, kalau belum waktunya diazab, maka memang belum didatangkan azab itu kepada orang yang zalim dan kufur misalkan. Kenapa? Karena Allah as-sabur. Ya, Allah telah bertindak, berbuat, ya, berdasarkan ketetapan dan keputusannya. Ya, tidak terpengaruh oleh apapun, termasuk oleh makhluk. Nah, ini buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih melekat, ya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, ya, terhadap hamba. Nah, anak yang salih dan salihah, dari kata as-sabur, dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah yang Maha Penyabar ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kita hendaklah untuk senantiasa bersabar, ya, menjadi orang-orang yang bersabar. Kenapa? Ya, kita sering mendengar, ya, salah satu pujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Maka ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ditimpa ujian, ya, kita harus selalu bersabar, ya, bersabar dan bersabar, ya. Selain itu, sabar, ya, sikap sabar pada diri orang beriman itu merupakan salah satu bagian daripada sarana didatangkannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di Al-Qur'an, sabar itu merupakan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, ya, bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Ya, apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, ya. Kita setiap hari salat itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan adalah salah satunya, ya, selain kita berusaha untuk keluar dari ujian yang Allah berikan, adalah dengan melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat dan bersabar. Nah, ini adalah salah satu sarana kita agar mendapatkan pertolongan ketika kita mendapatkan ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu anak-anak yang salih dan salihah, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, as-sabur, ya. Salah satu nama dari nama-nama baik Allah yang berada pada urutan terakhir, ya, as-sabur, yaitu Allah yang Maha Penyabar. Ya, semoga bermanfaat apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.